Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Erna Nuraini kembali membersamai Anda di channel Bimbel Demi Pena. Sobat Demi Pena, hari ini kita akan mengulas suatu bahasan, yaitu bagaimana cara mengajarkan anak membaca, khususnya bacaan yang memiliki huruf mati atau disebut dengan konsonan. Materi ini kami ulas karena ada salah seorang subscriber yang menanyakan tentang bagaimana cara mengajarkan membaca pada bacaan yang mengandung huruf mati atau konsonan untuk anak-anak. Nah, kita simak sampai tuntas ya. Jangan di skip atau menonton sebagian saja sehingga bisa memiliki pemahaman yang menyeluruh. Baik, Sobat Bimbel Demi Pena, apa sih yang disebut dengan huruf mati? Huruf mati adalah huruf selain A, I, U, E, O. Nah, huruf-huruf tersebut memiliki penyebutan yang biasanya di sekolah itu berbeda cara pengucapannya dengan apa yang biasa kami lakukan di bimbingan belajar. Nah, di sekolah mungkin anak-anak terbiasa membaca ini dengan B, kemudian membaca ini dengan C. Ini D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Nah, akan tetapi dalam metode pembelajaran membaca kami memiliki sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena kami menggunakan pendekatan fonetik atau pendekatan bunyi. Pendekatan bunyi adalah ketika kita menjumpai huruf mati seperti yang tadi saya sebutkan, maka kita membacanya dalam bentuk pengucapannya atau bunyinya. Contoh, ini dibaca eb. Kenapa? Karena kalau kita baca B, itu berarti eb ini harus disertai dengan vokal E, maka dibacanya menjadi B. Sedangkan jika dia berdiri sendiri seperti ini, maka disebut dengan eb. Nah, kemudian ini dibaca atau bunyinya ej, ed, ef, eg, ej, ek, el, em, en, ap, ak, er, es, et, ef, au, aks, ai, dan ez. Nah, jadi itulah cara membaca yang kami biasa ajarkan kepada anak-anak. Apakah mereka kesulitan? Tidak. Kita ajarkan cara membacanya sesuai dengan bunyinya. Kenapa? Hal ini karena kami melihat pengalaman bahwa banyak sekali anak sekolah bisa hafal abjad ABCD, kemudian bisa mengeja tetapi tidak bisa membaca. Contoh, anak disuruh membaca telur, lalu mereka mengeja TELUR. Kemudian ketika mereka diminta menyebutkan atau membacanya, ternyata dibaca enduk atau telur tapi dalam bahasa Jawa. Kenapa? Karena mereka belum bisa membaca meskipun hafal semua huruf. Karena itu, bagi kami lebih terfokus kepada bagaimana mereka bisa membaca, bukan menghafal A, B, C, D sampai Z. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara penerapan pembelajaran mengenai bunyi huruf mati itu dalam latihan membaca. Di modul kami pada level 1 itu sudah diajarkan tentang bagaimana membaca suku kata dan tidak dieja.
Contoh, ini yang berwarna hijau itu berwarna dibaca ba. Ba kemudian bertemu dengan huruf mati eb, maka dibaca bab. Kemudian selanjutnya di sampingnya ada bi, kemudian bertemu eb atau bi sama eb, maka bib. Berikutnya bu sama eb, bub. B sama eb, beb. Nah, untuk anak dengan penyerapan yang tinggi atau kecerdasan yang tinggi, mereka akan dengan mudah ketika kita arahkan eb itu adalah seperti kamu mingkem dengan berbunyi eb. Nah, maka mereka langsung menyambungnya bab, bib, bub, beb. Nah, tanpa kita bantu dengan kata sama atau dengan ba sama eb, bab, atau ba dengan eb atau ba ditemani eb, maka bab. Anak-anak dengan daya serap tinggi bisa langsung menyambungnya bab, bib, bub, dan seterusnya. Nah, kecuali ketika mereka sangat sulit fokus ketika melihat 3 huruf bersatu seperti ini, maka kita bantu dengan pembedaan warna. Ini yang warnanya hijau dibaca ba. Terus yang ini buaya mingkem. Nah, saya bilang ini buaya mingkem. Ini eb. Maka ba eb dibaca bab. Bi eb dibaca bib, dan seterusnya. Lihat, saya menggunakan pembedaan warna supaya mereka melihat suku kata apa yang berada di depannya. Bu sama em, bum. La en, lan. Si ep, sip, dan seterusnya. Maka pada tahap awal-awal latihan membaca ini, mereka bisa membaca dengan memilah-milah suku kata dan huruf mati. Bu-la-en dibaca bulan. Cakar dibaca cakar. Nah, untuk anak dengan penyerapan tinggi, mereka bisa membacanya secara langsung. Bulan, bulan. Cakar, cakar. Nah, seperti itu Sobat Bimbel Demi Pena. Dan barangkali ada satu tips lagi, bahwa ketika kami mengajarkan tentang huruf mati ini, supaya mereka ingat masing-masing bunyinya, saya akan berikan contoh. Misalnya ini adalah bunyi buaya yang lagi manga-manga atau lagi melongo mulutnya, menganga lebar seperti ini. Kemudian dikasih daging bebek mentah, kan makanannya mentah. Nah, lalu biasanya saya awali dengan story atau dongeng. Buaya itu kemudian makan bebek mentah itu. Mingkem mulutnya buaya itu. Maka saya bilang ini adalah buaya mingkem. Mingkem itu adalah mulutnya menutup. Ini menggunakan bahasa Jawa. Maka ketika Anda berada di daerah manapun, silahkan gunakan sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Nah, ini buaya mingkem. Contoh lain adalah huruf es. Ini dibaca es, bukan es tapi es. Sehingga mudah. Ba, es, pas. Nah, es ini adalah suara ular. Kenapa? Kita tahu kan ular itu mendesis es. Dan silahkan pembelajarannya agar menyenangkan, awali dengan sebuah cerita sehingga anak-anak bisa berasosiasi. Misal saya bercerita tentang seekor ular yang berbunyi es. Maka ini adalah suara ular es. Ini buaya mingkem. Nah, bunyi-bunyi yang lain kita memiliki asosiasi yang berbeda masing-masing. Akan tetapi saya mengerti bahwa Anda juga adalah pendidik yang sangat kreatif, maka Anda tahu bagaimana menghubungkan ej dengan suara apa, ed dengan suara apa, dengan suara apa. Masing-masing kami sudah punya asosiasinya dan
saya biasanya memberikan kesempatan berkreasi kepada masing-masing tutor untuk membuat kreasi yang sesuai dengan dirinya. Misalnya dia menggunakan es dengan suara apa, tidak harus suara ular. Jadi bebas, terserah kreativitas masing-masing. Baik, barangkali itu masukan dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, kemudian komen dan share. Serta yang belum subscribe, silahkan subscribe sehingga Anda terhubung dengan kami. Dan terima kasih yang sudah menghubungi WA kami untuk mendapatkan modul gratis dari Bimbel Demi Pena, yaitu modul membaca dengan pendekatan fonetik. Baik, akhir kata, sampai ketemu lagi di postingan selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.